Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Hermawan SHIMH, fraksi Partai Gerindra, kembali menggelar sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan pada hari Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, di Perumdam 2, Blok T, nomor 14, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, turut dihadiri oleh Sekjen DPP ABR Ferdian Utama SH, Ketua ABR Kota Bandar Lampung Aput Gusman, Ketua Humas DPP ABR Hendra, Komandan Satgas ABR Chandra, Dewan Kehormatan DPW APSI Lampung Iwan Kumara SHCM yang sekaligus sebagai pengisi materi sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dalam sambutannya, Hermawan SHIMH anggota DPRD Kota Bandar Lampung fraksi Partai Gerindra, menjelaskan tujuan sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ia menjelaskan pentingnya ideologi Pancasila di era milenial saat ini, bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya persatuan, pentingnya toleransi dan saling menghargai, agar anak-anak muda yang saat ini sudah tergerus dengan modernisasi bisa tetap berpegang teguh dengan ideologi Pancasila, agar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari anak-anak muda ini masih memiliki moral yang baik. Pada kesempatan ini bicara tema ideologi Pancasila, kemudian wawasan kebangsaan, kita semua tentu sudah paham, sudah tahu kira-kira gitu. Nanti juga dibantu mengingatkan oleh Bang Iwan, gitu ya. Ini tidak lain adalah ikhtiar kita, ikhtiar kami dari DPRD Kota Bandar Lampung untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya persatuan, bahwa pentingnya toleransi, saling menghargai, bahwa pentingnya kita di tengah-tengah era global modern Gen Z, apalagi sebutannya hari ini kembali kita ingatkan. Kenapa? Ada yang luntur dari adat ketimuran kita. Anak-anak sekarang sudah berani sama guru dan orang tuanya. Kalau dulu saya sekolah aja, kalau ngeliat guru saya minggir. Kalau sekarang gurunya apalagi agak cantik dikit gitu, digodain, hai ibu, nah pala sekarang. Karena pun saya pernah mengalami, walaupun saya laki-laki, ada kalau laki-laki digodain sama cewek dong Bu ya. Iya, saya sebagai dosen, mahasiswa berani menggoda dosennya. Pernah saya alami di UIN, kebetulan saya alumni UIN Fakultas Syariah. Maka saya berhenti Bu, saya nggak mau jadi dosen, ngeri nanti ada nongol di berita lagi, bahaya. Ada oknum dosen yang balak kita kan, gitu. Nah artinya apa? Ini kita mengingatkan kembali. Memang nilai-nilai, ada nilai di sini yang harus kita ingatkan kembali kepada generasi muda kita. Belum serangan narkoba, belum serangan homo, seks, gay, dan lain-lain. Bu, kalau punya anak perempuan harus sering dilihatin. Kalau dia suka menyendiri, apa-apa yang dia lihat. Karena di HP kita pun hari ini kan sudah nggak heran buat kita ya pada pakai HP beginian ya. Jadi ada tayangan-tayangan tertentu itu yang meracun, bahkan lebih kepada menghipnotis. Akhirnya apa? Anak-anak kita punya perilaku yang berbeda. Maka di sekolahan pun jangan juga kita terlalu percaya. Kita titipkan anak kita di sekolah, kalau kita tidak kontrol juga. Ini ada banyak pengalaman, ada banyak cerita tentang lunturnya nilai-nilai ini tadi. Maka kami ingin mengajak kembali, mengingatkan bahwa berkehidupan berbangsa bernegara kita ini, kita punya Pancasila, kita punya wawasan kebangsaan. Kalau dulu ada penataran P4, ada garis-garis besar haluan negara, atau disingkat gaya boleh hasil nebeng, GBHN, garis-garis besar haluan negara saya. Nah ini harus kita tumbuhkan kembali. Terlepas apapun kebijakan pemerintah dari tingkat pusat, daerah, kota, kabupaten kota sampai di bawah, bahwa nilai luhur ini, nilai-nilai ideologi Pancasila kita harus perkuat lagi. Karena apa? Ya ini fakta. Hari ini kita hidup sekarang, kita sedang menghadapi penjajahan,
penjajahan gaya baru, penjajahan dengan ilmu, penjajahan dengan teknologi, penjajahan dengan segala macam. Bu, mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang kita nggak akan pernah rajin lagi datang ke mall, Bu. Kenapa? Mallnya udah diganti sama TikTok. Betul nggak, Bu? Ibu mau beli cinglet pening ke pasar Bambu Kuning, mau macet gitu. Pakai TikTok. Artinya ada kemajuan-kemajuan yang positif, tapi ada banyak juga yang negatif ketika kita tidak bisa kembali mengingatkan diri kita sendiri, kemudian saudara, tetangga, yang pasti anak keturunan kita, untuk kita pantau, untuk kita lihat. Belum lagi kita bicara soal makanan. Jadi apa tadi? Makanan, hiburan, medsos, ya kan? Sekolahan, Bandar Lampung lagi geng motor, ya kan? Dan ini perlu kita sebagai orang tua mengingatkan. Itu anak-anak SMP informasinya yang geng motor gitu. Karena ada ya rekan kami lah, dia punya anak, dia masih SMP, ikut gabung-gabung. Nah, inilah apa salah satu ikhtiar kami, salah satu upaya kami. Karena kalau masyarakat kita ajakin ngomong politik, pasti banyak juga yang sudah jengah. Karena memang kecarut marutan yang ada ini, ya inilah kondisi kita yang harus kemudian kita sikapi dengan baik. Ya Bapak Ibu ya. Di tempat yang sama, Dewan Kehormatan APSI Iwan Kumara SHCM, dalam kesempatannya menyampaikan, ideologi Pancasila ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Karena apa? Tanpa adanya pemahaman mengenai ideologi Pancasila yang juga sebagai dasar negara, kita selaku masyarakat Indonesia wajib menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk apa? Agar dalam menjalankan kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara kita bisa menciptakan moral yang baik. Semoga dengan adanya sosialisasi ini kita dapat mengimplementasikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tutupnya. Dr. Hukum TV melaporkan.